Jika Narkoba Streaming Radio, sekarang ada Ayah dan juga Ilham lagi di Sene Podcast yang kali ini kedatangan tamu spesial juga, Ayah. Ada siapa, Ayah? Ada Om Putut Sudarjanto nih, dari Ketua Back to Work. Bener gak tadi spellnya namanya? Sudaryanto ya? Betul. Oke. Nama Jawa. Karena kita sempat nanya, mau dipanggil Mas, Om, Abang kah? Karena di komunitas dipanggilnya Om ya? Ya, kita biasa memanggil Om dan Tante. Om dan Tante? Itu panggilan sayang. Jadi maksudnya begini, bahwa pertemanan kita, pergaulan kita itu kita bangun sesungguhnya tidak untuk kita pribadi, tetapi ada orang-orang di belakang kita. Siapa itu? Keluarga kita. Jadi contoh gini, kalau anak saya ketemu Mas Ilham, dia pasti panggil Om Ilham, Tante Ayah. Nah, saya seolah-olah bawa anak istri saya untuk manggilkan mereka, sehingga pertemanan ini pertemanan keluarga. Oh iya. Lebih asik toh. Iya. Jadi jangan sampai pertemanan hanya kita saja, tetapi orang-orang di sekitar kita ikut berkawan, ikut menjadi bagian dari pertemanan kita. Maka kita bangun Om dan Tante, itu konteksnya sangat positif. Iya. Mulai sekarang panggil aku Tante Ayah. Hidup. Hal-hal apa yang membuat kita merasa hidup? Kesadaran biar hidup kita terarah? Atau kesehatan biar hidup lebih semangat? Mungkin produktivitas biar hidup lebih berguna? Atau kebahagiaan biar hidup penuh keceriaan? Akhirnya, kita butuh semuanya untuk merasakan hidup sepenuhnya 100%. Ayo mulai hidup 100%. Om, gimana kabarnya by the way, Om? Hari ini? Iya. Langsung. Hari ini dan hari-hari sebelumnya. Insya Allah selalu bugar. Amin. Harus. Harus ya, karena di momen-momen saat ini kesehatan tuh menjadi nomor satu. Betul. Ya, lebih dari sekedar sehat. Iya. Kita harus pastikan diri kita bugar. Kalau orang bugar pasti sehat, orang sehat belum tentu bugar. Wah, kita baru tahu nih. Iya kan? Iya bener dong. banget. Kita sama-sama sehat, tapi kalau tingkat kebugaran kita berbeda, bisa jadi produktivitas kita bisa berbeda. Berarti kebugaran yang lebih utama. Betul. Dan sekarang kita mau langsung aja ngobrolin nih, seputar hobi. Sepeda itu kan kayak identik juga dengan sebuah hobi. Betul. Gimana Om, biasanya nih hobi ini adalah kegiatan yang disenangi dan menghasilkan sebuah kepuasan ketika kita melakukannya nih. Nah, Om Putut ini pastinya punya rutinitas yang harus dijalani. Terus bagaimana sih caranya agar rutinitas dan hobi ini bisa jalan beriringan? Karena banyak banget nih yang nggak bisa melakukan hobinya karena terjebak dalam rutinitas yang harus dijalani. Jadi hobinya nggak bisa karena kerja mulu atau Stuck gimana? dulu ya sama pekerjaan. Iya, kalau aku selalu gini, bertanya pada diri, kesenangan aku apa? Sebenarnya nggak bertanya sih, sudah kita jalanin. Nah, ketika kita menjalani tadi kesenangan tadi, ketika kita tidak punya waktu, bisa nggak di dalam keseharian kita ini menyelipkan waktu-waktu khusus untuk memenuhi kesukaan kita tadi, hobi kita tadi. Kebetulan hobi saya bersepeda, kebetulan hobi saya outdoor, salah satunya sepeda. Nah, Sabtu Minggu mungkin sibuk juga urusan keluarga segala macam. Maka bagaimana saya menyatukan hobi saya dengan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi karena bersepeda itu tidak sekedar sport olahraga, saya bisa gunakan untuk transport. Maka saya ke kantor naik sepeda. Di rumah saya bukan mencoba ya. Saya sudah saya jalanin sehari-hari sekian lama gitu sama anak istri saya, keluarga saya, bahwa waktu berkeluarga dengan mereka, ya saya gunakan sepeda juga. Nah, jadi di situ sudah barengan gitu. Jadi satu gitu antara aktivitas sehari-hari sekaligus jalanin hobi. Jadi nggak berasa. Yang ada ya seneng aja gitu kan. Senang gitu. aja karena beriringan ya. Betul. Jadi kalau teman-teman yang hobinya mungkin beda dengan saya yang bukan sepeda, maka harus sempatkan waktu khusus untuk menjalani hobi masing-masing. Tapi tentu hobi yang positif ya. Jadi memang kalau memang punya hobi yang pengen dilakuin ya harus dilakuin dan waktunya harus juga diluangin. Iya. Oke. Betul. Terus nih Om Putut nih ya, di zaman sekarang kan generasi milenial, generasi Z juga sebenarnya dia tuh nggak tahu apa sih hobi mereka sebenarnya, lebih rata-rata kayak gitu ya Ayah. Iya. Kalau ditanya nggak ngerti, lu hobi apa sih? Nah, kebanyakan rata-rata kayak gitu ya Om ya. Nah, menurut Om Putut sendiri nih ya, bagaimana sih cara untuk tahu seseorang menyukai satu kebiasaan yang kemudian dianggap hobi, dan juga saat kapan sebenarnya Om Putut ya, Mas lagi nih kan. Om Putut tahu kalau misalkan hal itu sebenarnya adalah hobi. Itu tadi sebenarnya kita sudah bahas di awal. Ketika kita menyukai sesuatu berulang dan tidak ada rasa bosan terhadap sesuatu itu, maka menurut saya itulah hobi. Nah,
Kalau ditanya generasi milenial berarti kan anak-anak saya nih. Ya. Gen Z. Jadi anak saya begini. Ada yang gede. Ada yang gede. Ini unik, hobinya bukan unik lah. Untuk kekinian agak jarang. Tapi nurun dari saya sih sebenarnya. Dia hobi sekali baca buku. Jadi dia sisihkan duit, belanja dia. Kemudian kalau kurang, setiap bulan pasti dia beli 1 judul buku. Nah, dia menyukai itu. Tanpa dia sadari, itu sebenarnya adalah hobinya dia adalah membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, beda lagi yang kedua. Apa itu? Bersepeda kayak bapaknya. Baik. Gitu. Berarti kuncinya itu adalah ketika kita menyukai sesuatu dan melakukannya berulang-ulang dan menikmati. Betul. Itu disebut hobi. Penting itu menikmati ya. Benar. Jangan terpaksa. Betul. Karena kalau terpaksa bukan hobi. Jadi hobi itu harus tumbuh dalam diri, bukan disuruh. Tumbuh dalam diri. Dan sekali lagi harus yang positif ya. Sekali lagi kaget, pokoknya harus positif. Dan berbicara soal hal yang sedang tren nih Om nih, khususnya di ibu kota kan ya. Dimana ini ada menurut data dari Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP, pengguna sepeda mengalami peningkatan sampai dengan 10 kali lipat sejak Juni 2020 lalu. Nah, menurut Om Putut ini apa nih yang menyebabkan peningkatan atau meningkatnya jumlah pesepeda yang ada di ibu kota ini? Sebenarnya peningkatan itu kalau kita sadari sudah mulai berasa itu di awal tahun 2020 ini ya. 2020. Semester 2 2019 sudah mulai tapi tidak terlalu signifikan. Mulai berasanya awal 2020. Kenapa gitu kan? COVID-19. Nah, COVID-19. Loh kok bisa COVID-19? Ya, kalau kita lihat informasi, data-data di awal tahun, itu banyak sekali media memborbardir kita tentang sepeda. Banyak media memberitakan, di luar negeri sana banyak penggunaan sepeda sebagai alat transport dalam rangka mobilitas warganya. Banyak negara memfasilitasi penggunaan sepeda. Banyak informasi-informasi terkait sepeda untuk meningkatkan imunitas tubuh. Itu dibombardir informasi soal hal-hal positif kebaikan tentang sepeda. Yang kedua, di awal tahun, ingat ya, apa itu yang disebut PSBB, kita gencarkan, terus ada tagar stay at home, ayo tetap di rumah saja, sehingga semua hampir dikunci kan, di lock, kita nggak boleh ke sana, nggak boleh kemari, semua tempat luar ruang dibatasi, tempat-tempat olahraga dibatasi, hampir ditutup ya, hampir semua tertutup, tapi kita tetap disarankan olahraga. Nggak boleh bepergian, dijagain, stay at home, kampanye itu kan pokoknya jangan banyak aktivitas luar ruang tapi tetap olahraga. Lama-lama orang bosen juga di rumah. Tempat-tempat sanggar-sanggar olahraga, tempat-tempat olahraga itu kan ditutup semua ya. Maka pilihannya adalah lari, jalan kaki atau sepeda toh. Lari, jalan kaki orang mungkin tidak terbiasa karena nggak bisa jauh. Nah, sepeda jangkauannya lebih luas kan, bisa 3 km, 5 km di sekitar komplek bisa. Plus banyak informasi bahwa sepeda meningkatkan imunitas. Bersepeda itu olahraga bisa dilakukan mandiri. Kita bisa pastikan sepeda itu bisa kita bersihkan sendiri dan lain sebagainya. Plus angkutan massal dibatasin. Sepeda menjadi pilihan untuk bermobilitas. Pelan-pelan. Loh, kok enak ya teman saya naik sepeda. Gua beli sepeda juga. Foto-foto pada ini soalnya. Akhirnya numpuk semuanya dari informasi media, dari pengalaman orang, tetangga, teman, keluarga. Plus tadi aturan-aturan tadi yang membatasi kita yang membuat orang memilih sepeda sampai hari ini. Oke, berarti karena COVID. Karena COVID, tapi sebenarnya salah satunya. Dan timbul kesadaran masyarakat bahwa bersepeda bisa meningkatkan imunitas dan bersepeda bisa dijadikan sebagai alat transportasi. Ya. Plus gencarnya kampanye ya kita semua bahwa bersepeda itu membawa banyak kebaikan. Dan pemerintah juga mendukung itu dengan adanya peraturan menteri, adanya surat edaran dari Kementerian Perhubungan untuk semua pemangku kebijakan untuk memfasilitasi sepeda. Sehingga banyak variabel ini
mendukung pertumbuhan pengguna sepeda. Karena memang juga Ilham ngeliat nih kalau misalkan lagi, biasanya kan sore-sore ya Om ya. Itu ada pesepeda kayak, wih keren banget, image-nya tuh udah keren kalau naik sepeda, terus pakai baju-baju sporty. Jadi image-nya sekarang udah berubah gitu. Nah ngomongin soal sepeda nih ya, sebenarnya kan sepeda tuh zaman dulu kakek moyang kita juga nih ya, sudah menggunakan sepeda beragam model ya Om ya. Sebenarnya fungsi dari sepeda itu sendiri apa sih? Untuk berkendara kah? Atau mungkin cara manusia berolahraga? Atau sebuah gaya dalam menjalani kehidupan ya Om? Ya, kita bicara ragam pengguna sepeda. Jadi ragam pengguna sepeda itu pertama dari lokasi, itu bisa dari perdesaan sampai perkotaan. Kemudian ragam dari sisi penggunaannya, bisa untuk mencari nafkah, pedagang kopi keliling, Starling, bapak ibu yang jualan jamu, jualan koran, dia mencari nafkah dengan bersepeda. Ada yang cari rumput untuk ternaknya. Kemudian ada yang menggunakan sepeda untuk menuju ke tempat kerja seperti saya, ke sekolah, belanja. Ada yang menggunakan sepeda untuk olahraga seperti yang Anda lakukan tiap Sabtu Minggu. Kemudian ada yang bersepeda untuk rekreasi, piknik di tempat-tempat yang menarik menggunakan sepeda. Jadi ragam penggunaan sepeda itu banyak sekali. Nah, jadi apakah ini lifestyle atau tidak? Balik lagi ke orangnya. Kalau buat saya bukan lifestyle. Buat saya bersepeda ya sebagai alat transport sekaligus sebagai alat sport. Jadi ketika saya menjalankan hobi saya bersepeda, disitulah saya berolahraga dengan sepeda saya. Ketika saya menggunakan sepeda untuk ke tempat kerja saya, itu sepeda saya sebagai alat transportasi. Jadi ada dua sisi buat saya. Ketika saya dengan anak istri saya jalan-jalan, cari makan bersama naik sepeda, itu buat saya adalah sepeda sebagai alat rekreasi. Istri saya kalau pagi belanja naik sepeda. Buat dia sepeda buat belanja. Berarti fungsi itu sebenarnya nggak difokuskan ya, lebih ke dirinya sendiri buat apa fungsinya. Jadi mutlak gitu. Jadi yang bisa mengatakan lifestyle atau apa adalah diri kita masing-masing. Ada juga teman-teman, ini gaya hidup saya dengan sepeda. Fine, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Betul. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Dan sekarang kita ngomongin seputar BNN nih Om. Dimana kan BNN baru-baru ini mengeluarkan tagline hidup 100% dengan 4 dimensi, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Nah, bersepeda ini kan sesuatu hal yang menyehatkan, yang masuk ke dalam salah satu dimensi dari hidup 100% yaitu sehat. Kalau menurut Om Putut sendiri nih, bersepeda ini masuk ke dalam kategori hidup 100% atau justru hidup yang setengah-setengah karena masuk ke dalam kategori hobi? Hidup 100% dan ketiga tadi dimensi masuk semua. Masuk semua ke dalam bersepeda. Iya, apa tadi? Sehat. Kita ulang lagi. Sadar, sehat kan? Terus produktif dan bahagia. Tiga-tiganya masuk. Kenapa? Saya uraikan pengalaman saya. Boleh. Ketika saya menggunakan sepeda, saya sadar betul manfaat yang akan saya dapat. Salah satunya kesehatan. Salah duanya kebaikan di jalan raya. Kebaikan di jalan raya itu apa? Ketika saya lebih sering naik sepeda, maka saya tidak ikut menyumbangkan polusi udara. Ketika saya meninggalkan mobil saya tidak ikut menyumbangkan potensi terjadinya kemacetan. Ketika saya bersepeda, saya menyumbangkan untuk potensi untuk tidak menimbulkan kecelakaan. Saya sadar betul itu, maka saya memilih sepeda. Dengan memilih sepeda otomatis membuat hidup saya menjadi lebih sehat. Karena saya sadar melakukan dengan senang hati, maka saya bahagia naik sepeda. Saya stres kalau saya nyetir mobil atau motor dengan kemacetan dan polusi. Maka naik sepeda saya lebih bahagia. Bicara produktif, tadi saya katakan di awal, kita tidak sekedar sehat tetapi harus bugar. Ketika kita jauh lebih bugar, maka kita akan jauh lebih produktif. Dan saya sudah buktikan hasil kerja saya di mata pimpinan saya, atasan saya di kantor di atas rata-rata. Artinya produktivitas saya dinilai baik oleh kantor saya. Walaupun saya bersepeda sehari 25 kilo, PP 50 km. Nah, saya sudah buktikan bahwa dengan bersepeda ke kantor saya sehari-hari, saya bisa dapat kebugaran, saya bisa produktif, dan saya bisa bahagia. Lebih bahagia ketimbang saya naik mobil atau motor. Tiga-tiganya dapat semua ya. Jadi bukan satu pilar. Maka ayo bersepeda, karena dengan bersepeda kita hidup 100%. Ayo bersepeda, dengan bersepeda kita hidup 100%. Lanjut. Oke, kita lanjut nih ya. Kita mau ngelanjut dulu nih soal pengalaman menjadikannya Om Putut yang sempat tadi cerita juga sebelum kita take. Katanya Om Putut ini punya pengalaman soal masa lalunya dengan narkotika. Boleh diceritakan ya Om? Bukan aku sih.
agak sedih. Ini cerita sekitar belasan tahun lalu adik saya, menimpa adik saya, anaknya bibi saya, terpaksa berpulang karena pengguna. Jadi sekian belas tahun lalu, ya ketika kami sama-sama bekerja, sama-sama, kalau saya waktu itu keluarga muda karena saya sudah punya anak istri, kalau dia belum, hampir menikah, sudah mau lamaran saat itu saya ingat betul. Tiba-tiba ya setelah kami ngobrol bla bla bla, nggak lama 2 atau 3 minggu setelah saya ketemu ngobrol sama dia, tiba-tiba saya mendapat kabar buruk. Sebuah foto ya, waktu itu kan nggak seperti sekarang handphone ya, masih jadul banget. Saya dapat foto dari adik saya. Oh, ngapain saya udah gitu aja, lagi koma. Kenapa? Kemarin blackout bla bla bla. Ternyata udah hari ketiga dia kena dan saya baru tahu. Saya baru mau nengok, besoknya ternyata sudah lewat, dan karena adik saya pakai. Adik saya pakai dan kami tidak tahu sudah berapa lama, tetapi pengakuan teman-temannya udah cukup lama. Dan ternyata dia punya geng, bukan geng lah ya, kelompok main gitu. Dia orang ke-14 atau ke-15 yang meninggal dari satu kelompoknya itu, dan ternyata dia orang terakhir. Dari satu kelompoknya itu, jadi ada teman baiknya yang tidak ikut kelompok itu, tapi dia tahu. Bibi saya tanya, kok kamu nggak cerita, nggak berani tante, ranah pribadi. Ya dia masuk akal sih, dia cerita itu, tapi saya tahu dia yang terakhir. Itu temannya udah lewat semua, artinya sudah berpulang duluan, jadi adik saya yang terakhir. Iya. Dan miris banget ya, maksudnya ini tanda bukti banget bahwa memang narkoba ataupun narkotik itu adalah hal yang pastinya akan berujung kepada kematian. Ya, dan yang menarik, aduh saya merinding. Ini beneran loh, ini beneran loh ya. Adik saya itu cerdas, dia akuntan, sama dengan saya akuntan. Kalau saya lulusan akuntan tapi kerjaannya bukan akuntan. Tapi kalau adik saya benar-benar akuntan, pekerjaannya di akuntan, dia juga ngajar kursus-kursus buat anak-anak muda, pelajar gitu. Jadi artinya dari sisi kehidupan baik di mata kami gitu kan. Ternyata ada sisi gelap yang lain yang kami tidak tahu. Jadi pesan saya ya harus hati-hati lah. Karena gini, sebenarnya yang menjadi korban menurut saya bukan hanya pemakai. Saya termasuk korban akhirnya kan, sebagai kakak kan ikut sedih. Keluarga, ikut terluka. Bapak ibunya, paman, bibi saya kan akhirnya sedih. Ya kesedihan itu yang sosial cost yang sangat mahal menurut saya. Sosial cost-nya yang mungkin tidak bisa dinilai dengan uang ya, luar biasa gitu. Nah, jadi teman-teman ayolah hidup 100% ini. Ayo bersepeda, hidup 100%. Iya, jadi jangan pernah coba deh. Aku nggak enak, walaupun bukan aku, tapi ini salah satu adikku kena, jadi lebih baik nggak usah. Iya, benar-benar karena memang tadi Om Putu juga sampai merinding, karena buat saya pribadi juga dari 15 orang itu semuanya lewat. Dan dia yang terakhir. Yang ada satu lagi nih, tapi cerita bukan dari keluarga. Aku kebetulan belasan tahun lalu juga ikut ngajar anak-anak, jadi ada camp pendidikan remaja. Salah satunya kita juga satu pendidikan mental, pendidikan moral. Hidup 100% ya, dengan cara saat itu kami undang teman-teman yang mantan pemakai, ya mantan pemakai. Itu luar biasa sosial cost-nya, dia bilang untuk pengobatannya jadi juga luar biasa besar menurut ukuran dia, mahal sekali saat itu. Ada satu teman yang dia bilang orang tua saya habis sekitar 2M Mas Putut, dia bilang gitu. Maka saya selalu katakan pada orang-orang yang saya tahu, hindari, jangan seperti saya. Cukup saya saja, dia bilang gitu. Suaminya juga pemakai, tapi sudah sadar, dan mereka menjadi ya semacam influencer untuk membantu kita mencegah anak-anak kita untuk tidak seperti dia gitu. Itu belasan tahun yang lalu. Aku lost kontak ya, tapi dia betul-betul mengatakan bahwa sulit untuk sembuh kecuali kesadaran diri yang luar biasa. Nah, dia mengatakan itu perempuan loh. Maka ayolah. Udah deh, jangan. Aku udah banyak tahu. Jangan sekali coba. Dan sudah merasakan kehilangan salah satu anggota keluarga. Ini real testimoni yang sangat inspiratif juga ya. Real story. Oke deh, sekarang kita balik lagi yang seneng-seneng nih. Merindingnya belum hilang karena inget ya.
Semoga tenang deh pokoknya. Iya, kami selalu berdoa untuk kehidupan dia yang lebih baik di atas sana. Amin. Nah, kita balik ke sepeda lagi nih. Dimana sepeda itu kan hal yang sebenarnya menyenangkan. Tadi udah ngomongin soal zat endorfin yang mengeluarkan zat kesenangan nih gitu ya. Betul. Ketika melakukan itu. Nah, sedangkan kan narkoba adalah sesuatu yang justru menghasilkan sebuah kebahagiaan yang kehaluan, semu betul bagi penggunanya. Bagaimana nih untuk Om Putut bisa melakukan atau mungkin bisa bersama-sama teman Bike to Work untuk bisa menggelorakan dari hidup 100% dan juga jauh dari narkoba, terus jaga diri biar hindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kalau yang saya lakukan bersama kawan-kawan selalu sharing begini. Sepeda ya, kalau kita ngomong sepeda. Sepeda itu banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapat. Jadi kalau saya kebetulan saya pekerja, pegawai, buruh yang harus ke tempat kerja, ke kantor, saya gunakan sepeda. Agama saya mengatakan bahwa mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak istri adalah ibadah, betul ya? Betul. Agama apapun saya kira juga ngajarin itu. Nah, ketika saya bersepeda, maka untuk mencapai tempat ibadah saya juga bisa beribadah loh. Ibadah-ibadah kecil lainnya, apa itu? Ini yang sering saya tularkan, ini mudah-mudahan bukan riak gitu ya, tapi ini contoh baik. Seringkali saya harus berhenti dari sepeda saya untuk menyingkirkan kayu, paku, bahkan 2 kali saya nemu gunting besar, gunting kecil untuk kita singkirkan. Kalau gunting saya bawa ke kantor, anak-anak kantor bisa pakai paku yang paling sering, paku bambu yang melintang. Kalau saya naik motor atau naik mobil, kemungkinan kecil saya bisa lakukan itu, betul ya? Karena sepeda relatif lebih pelan daripada motor atau mobil, sehingga dengan mudah kita berhenti menyingkirkan itu. Kebaikan kecil, tapi bisa setiap hari kita lakuin. Ketika saya ketemu Tante Ayah, Mbak Ayah di jalan, dia sulit menyeberang. Sekarang lalu lintas kita ini begitu luar biasa. Dengan mudah saya berhenti, sandarin sepeda saya bantu menyeberangin orang-orang seperti Mbak Ayah, ibu-ibu yang susah menyeberang jalan. Ibu-ibu lah kan contoh perempuan. Ketika sekolah masih offline dulu, itu sering banget anak-anak itu kesulitan menyeberang loh ke sekolahnya. Dengan sepeda kita dengan mudah untuk berhenti, sandarin sepeda, nyeberangin mereka. Kebaikan. Ketika kita bersepeda, kita ketemu sesama pesepeda, kring-kring say hello, kebaikan, tebarkan senyum, kebaikan. Seringkali kita, coba kalau naik motor atau mobil, apakah kita say hello sesama motor atau mobil? Enggak. Tintin gitu ya. Enggak. Begitu klakson tuh malah saling klakson, ribut jadinya. Nah, itu kalau kita kring-kring malah saling senyum, kebaikan lagi. Dengan bersepeda saya tidak menggunakan BBM. Artinya saya membantu negara ini untuk hemat BBM. BBM kita banyak yang disubsidi pemerintah. Nah, artinya saya mengurangi subsidi pemerintah saya sehingga itu lebih baik untuk negara saya, Indonesia, negara kita semua. Kebaikan. Saya tidak ngegas mobil atau motor berarti tidak menimbulkan polusi udara. Kebaikan lagi. Ketika saya tidak bawa mobil yang menimbulkan kemacetan, itu kebaikan lagi. Sepeda dibandingkan kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, potensi kecelakaannya jauh lebih kecil. Sebagai penyebab ya. Sebagai penyebab jauh lebih kecil. Artinya kebaikan. Banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan. Dengan bersepeda kita menggerakkan bagian tubuh kita, jantung paru kita, semua bagian tubuh kita untuk menjadi lebih baik, bergerak terus, membuat diri kita menjadi bugar. Agama kita mengajarkan buatlah dirimu selalu sehat. Kebaikan lagi. Banyak sekali kebaikan yang kalau didapatkan. Kita sudah tahu banyak kebaikan, maka ayo kita lakukan. Iya benar sih, karena memang kalau bersepeda bisa pelan, terus bisa berhenti kapan aja. Dan hal-hal kecil itu yang tadi menyingkirkan paku tuh luar biasa. Kalau rumahnya terlalu jauh nggak kuat Pak naik sepeda aja, nggak apa-apa. Minimal di sekitar kita belanja nasi uduk, beli nasi kuning ke minimarket. Nggak usah lah naik motor atau mobil cuma jarak 501 km. Anterin adik-adik kita, anak-anak kita ke TK, ke PAUD. Naiklah sepeda atau jalan kaki, itu jauh lebih baik. Kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Dari hal-hal yang paling kecil. Betul. Biasakan. Nah, sehingga ketika terbiasa melakukan aktivitas positif, untuk adik-adikku, anak-anak muda, insya Allah kita akan terhindar kegiatan-kegiatan yang semu tadi. Ya, sehingga kita bisa hidup 100%. Sebenar pintar itu, tolak titipan gak jelas. Dapat pengalaman seru. Traveler Pintar 100%.
Dan sekarang kita mau sedikit nih mengulik tentang harga sepeda yang akhir-akhir ini mampu banget membuat kita semua tuh kayak geleng-geleng kepala ya, Am. Ini mahal gitu. Mahal banget. Nah, menurut Om Putut sendiri nih sebagai seseorang yang mencintai bersepeda, make sense nggak sih dan worth it nggak nih dengan nominal sebesar itu untuk sebuah harga sepeda? Karena yang dilihat adalah yang di atas aja, nggak pernah yang dilihat, tidak dilihat yang di bawah. Karena sesuatu yang wow itu kan yang menjadi perhatian kita. Jadi kalau bicara mahal murah itu relatif sesungguhnya. Ya, ada permintaan, ada penawaran, gitu kan. Nah, balik lagi, worth it nggak, masuk akal nggak, kembali kepada diri kita masing-masing. Ada orang mengatakan 1 juta mahal sekali, ada orang yang mengatakan 1 juta murah sekali. Ya, ini contoh kecil. Sekian bulan yang lalu. Saya lagi benerin rumah, panggil tukang dong di rumah. Ketika saya beli sepeda untuk siapa ya, saya lupa, itu harganya 1 juta something. Wih, Bapak mahal sekali sepedanya. Padahal buat saya 1 juta, ya bukan saya merendahkan harga 1 juta, ya wajar untuk sepeda itu gitu. Artinya mahal murah relatif. Itu tadi, jadi kita tidak bisa blame. Ini masuk akal nggak sih? Ya kalau dia punya duit dan dia punya kemauan, keinginan, dia bisa jadi murah dan masuk akal buat ukuran dia. Buat ukuran saya bisa jadi harga 10 juta juga mahal sekali untuk sepeda yang tertentu gitu kan. Nah, jadi balik lagi cara pandang kita. Jadi nggak bisa ya, jadi tidak bisa dikatakan ini mahal, ini murah, relatif. Harga sepeda dari 500.000 sampai 500 juta ada. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Betul. Mampu atau tidak, mau atau tidak. Nah, itu ya relatif ya, mau relatif, atau mampu. Ya, jadi jangan, ini sepeda mahal-mahal. Saya bilang enggak juga. Gitu, enggak juga. Ya tinggal kita mau beli sepedanya di mana, apa, terus untuk apa juga gitu. Kalau kita beli sepeda misalnya sama-sama 5 juta nih, yang satu dipakai setiap hari, yang satu dipakainya sebulan sekali. Buat saya yang sebulan sekali itu mahal banget. Kalau dipakai sebulan sekali aja kok 5 juta gitu kan. Tapi kalau yang dipakai setiap hari dipakai 5 juta bisa jadi menjadi murah. Nah, ya. Iya kan? Balik lagi kepada penggunaan kebutuhannya. Oke gitu. deh. Sekarang kita mau ngomongin soal Bike to Work komunitasnya nih. Yang kemarin tanggal 27 Agustus ya. Berulang tahun ke 15 tahun ya. Wow. Udah 15 tahun lo berdiri. Lama sekali. Sama kayak umur kita. Iya, betul. Sangat kecil. Belum dewasa berarti ya. Oke, boleh nggak sih diceritain sedikit sejarah dari komunitas ini yang sempat booming, terus sekarang booming kembali gara-gara karena pandemi ini, terus juga kenapa sih namanya Bike to Work komunitasnya? Boleh. Ya, ini sejarah. Saya bukan pelaku sejarah, tetapi saya mendapatkan berbagai informasi terkait sejarah ini. Jadi tahun 2004 kalau tidak salah mengingat dulu, teman-teman penggemar sepeda gunung, mountain bike yang biasa berolahraga, berlatih di jalur pipa gas di Tangerang, di Serpong ya, di sana menggagas ini, kegiatan ini. Kok ini kita ini ya, apa namanya, kayaknya lebih enak naik sepeda nih ke kantor gitu. Ternyata beberapa kawan sudah melakukan itu. Nah, terus ya semacam testimoni lah, quote and quote gitu. Enak loh, ternyata lebih cepat dan kita lebih asik gitu. Nah, kenapa kita nggak tularkan pada orang lain? Nah, konteksnya pekerja. Maka saat itu bersepakat membentuk sebuah komunitas namanya Komunitas Pekerja Bersepeda Indonesia. Oke. Nah, itu 2004 mulai kampanye. Zaman itu ada mailing list ya. Kalau sekarang kan WhatsApp group itu, mailing list gitu. Mailing list ya. Di sana ada mailing list MTB Indonesia, terus dibentuk lagi mailing list Bike to Work Indonesia saat itu, bla bla bla. Terus bersepakat 27 Agustus 2005 deklarasi di Jakarta. Namanya masih Komunitas Pekerja Bersepeda Indonesia. Berjalannya waktu, teman-teman bersepakat kalau hanya untuk pekerja kita nggak fair, karena ini kebaikan yang bisa dilakukan oleh banyak orang lagi dan kita bisa membantu negara ini untuk apa tadi yang saya sampaikan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita. Maka kata work kita rubah artinya, tidak hanya untuk bekerja tetapi untuk aktivitas. Jadi Bike to Work adalah bersepeda menuju tempat aktivitas. Jadi siapapun bisa lakukan, tidak hanya pekerja kantoran. Tapi kita tidak mau menghilangkan catatan sejarah, namanya tetap Komunitas Pekerja Bersepeda Indonesia. Tetapi Bike to Work Indonesia berubah menjadi social movement, menjadi gerakan moral, gerakan massal untuk mengajak masyarakat Indonesia menjadikan sepeda sebagai alat mobilitas sehari-hari. Sehingga siapapun Anda dengan jenis sepeda apapun, punya klub atau tidak, ayo kita gelurakan Bike to Work kemanapun
gitu. Jadi mulai dari sekarang, yuk yang belum kita bersepeda. Mulai dari sekarang, dari jarak yang paling dekat. Tapi untuk gabung ke komunitas Bike to Work tuh gimana sih caranya, Om? Nggak perlu daftar karena kita social movement, jadi nggak ada form, nggak ada ini itu. Silahkan ambil sepeda Anda, lakukan. Oh gitu, itu semudah, gampang ya sih. Gitu. Gampang. Bersepeda jangan dibikin ribet. Berarti sejauh ini nggak ada angkanya dong, maksudnya ada berapa anggota? Register kita enggak, ya kan? Karena balik lagi ini adalah social movement. Kita ingin sebanyak mungkin orang menjadikan sepeda sebagai alat mobilitas, sebagai alat transportasi utama. Gabung yuk. Gabung tuh social movement-nya. Ikut. Instagram kita sangat aktif, Twitter kita juga sangat aktif ya. Oke, sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih, Am. Ya. Ada satu pertanyaan yang pengen banget Ayah tanyain ke Om Putut nih. Apa tuh? Satu kata aja tentang sepeda bagi Om Putut tuh apa? Bagian dari hidup. Bagian dari hidup. Oke, dalam banget ya. Dalam banget. Oke. Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir. Oke nih, sebagai penutup nih ya, Om Putut ya, bisa kasih pesan buat pendengar, buat anak muda ya di luar sana atau mungkin masyarakat di luar sana juga kalau punya hobi itu keren tanpa narkoba ya pastinya. Apalagi hobi yang menyehatkan dan juga ajakan dong Om Putut masyarakat untuk bisa hidup 100%. Ya, balik lagi, kita hidup untuk apa? Tujuan hidup kita itu untuk apa? Agama apapun saya kira mengajarkan kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Maka ketika kita bicara kesukaan, ketika kita bicara hobi, pilihlah hobi yang betul-betul membuat kita hidup. Membuat kita hidup dalam arti yang sebenarnya. Sehingga apapun hobi kita, dalami, cintai, lakukan sepenuh hati, maka insya Allah kita akan terhindarkan dari hal-hal yang negatif. Dan hobi yang baik itu adalah membuat hidup kita menjadi lebih baik. Salah satunya adalah sepeda. Maka dengan hobi apapun, ayo ciptakan hidup kita menjadi hidup yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga kita berani mengatakan bahwa hidup adalah hidup 100%. Tuh, ciptakan hidup yang positif dan juga 100%. Terima kasih Om Putut ya. Udah sehat-sehat. Amin. Salam juga buat teman-teman. Betul. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Salam bugar selalu ya. Iya, salam bugar. Bugar. Kita pamit Sobat Cegah, terima kasih udah dengerin Senet Podcast dan kita akan kembali lagi. Makanya jangan lupa dengerin terus Senet Podcast ya.